laporan ilmiahnya. 好，那还记得刚才我们有说环保酵素它的科学名字叫生物催化剂吗？ Masih ingat tadi ekoenzim itu adalah zat biokatalisis, masih ingat? 那所以这边我们都知道垃圾只有2种处理，要么填埋，要么焚烧。 Ya, tadi kita sudah tahu bahwa ekoenzim itu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa untuk mengolah sampah hanya ada 2 cara, salah satunya dikubur sampahnya, yang kedua dibakar sampahnya. 从来不知道环保酵素还有第3个方式来处理，叫做发酵。 Dan biasanya banyak orang tidak tahu bahwa ada cara ketiga untuk mengolah sampah, yaitu sampah itu difermentasi. 那发酵完的环保酵素呢，在里面有3样非常重要的，叫蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶。 Setelah difermentasi 3 bulan, dan ekoenzim itu mengandung 3 jenis enzim yang disebut protease, amilase, dan lipase. 而且这3个活性酶呢，它必须要在 pH 6到 pH 7点多才是活性的。 Ya, jadi 3 jenis enzim ini dia aktif dalam kondisi pH 7 hingga 8. 那在这里面呢，我们看到的3种酶，对我们环境中，它可以把它分解成为水解。 Ya, jadi 3 enzim ini bisa mengurai berbagai zat menjadi larut air. 所以当它能水解的时候，它就会对我们的环境有改善。 Di saat zat-zat tersebut sudah larut air, maka dia kondisi lingkungan mulai bisa diatasi. 好，所以呢，环保酵素它能水解，当它能做到水解的时候，就会把淀粉、脂肪还有蛋白变成可水解、可在水里溶解。 Ya, jadi amilase, lipase, dan protease bisa mengurai zat-zat tersebut menjadi larut air. 那接下来呢，在环保酵素里面找到找到几种不同的酸。 Dan dalam ekoenzim ditemukan 4 jenis asam organik. 然后在这几种有机酸里面，最高的是醋酸。 Dalam 4 jenis asam ini yang paling tinggi adalah asam asetat atau asam cuka. 那在醋酸呢，它会在第90天，这个是天数哈，发酵第90天的时候，它就可以稳定和可以做长期保存。 Asam cuka ini pada hari ke-90 dia sudah stabil dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. 所以这就是为什么环保酵素发酵期最少要3个月。 Itulah sebabnya mengapa ekoenzim fermentasi itu minimal 3 bulan. 然后呢，环保酵素它不管你用10%、15%、20%的量，都可以把大肠菌群数降下来。 Jadi ekoenzim baik menggunakan 10%, 50%, 20% yang mampu menurunkan bakteri Escherichia coli hingga 99%. 然后在这里呢，环保酵素对于废水，它可以在23到25天完全符合现行河川标准。 Jadi ekoenzim bisa mengurai air limbah dalam waktu 23 sampai 25 hari. Dia sudah memenuhi standar air sungai atau air untuk standar air sungai saat ini ya. 在这边用了10%的酵素，可以看到总溶解固体下降58.8%。 Di sini ekoenzim 10% bisa menurunkan kadar TDS hingga 58,8%. VOD、COD 都降得非常的高。 VOD、COD turun dengan sangat cepat sekali. 然后ammonia、磷酸盐和磷完全降掉。 Amonia, fosfor, dan lain-lain juga turun banyak sekali. Total hilang semuanya. 大肠菌也下降。 Escherichia coli juga hilang semuanya. 那在短短的5天内，它其实也有效果。 Dalam waktu 5 hari yang singkat, dia juga efektif sebenarnya. 只是它没有到20几天这么好的效果。 Tapi efektivitasnya tidak sebagus 25 hari. 那在这里面呢，用15%的环保酵素呢，它可以把我们需要的我们在污水里面的总溶解固体下降
37.2。 Ekoenzim 15% bisa menurunkan TS sebanyak 37,2%. 然后呢，咸氟固体下降38.6%。 Dan SS sendiri turun hingga 38,6%. 所有水质学家看了这份报告，他们只能说一句话。 Semua pakar air setelah melihat laporan ilmiah ini, mereka hanya bisa mengatakan satu kata. 这是垃圾做的吗？ Dia akan bertanya, ini apakah dibuat dari sampah? 它的效果比化学还要好。 Efeknya lebih bagus dibanding kimia. 呀，那我们如果要送去检验，我们需要注意一件事情。 Jika kita bawa untuk uji lab, kita harus ingat satu hal. 在这边我们可以看，下面这边都是天数。 Kita bisa lihat ini, yang bagian bawah ini adalah harinya. 那我们可以看到，所有的检验在前面的5天都是不是稳定和很高的。 Ya, kita lihat 5 hari sebelumnya dia tidak begitu stabil dan masih tinggi. 所以我们常常说，环保酵素需要时间。 Jadi selalu kita mengatakan ekoenzim itu butuh waktu. 你只要给它时间，它就会完全的降下来。 Selagi Anda kasih dia waktu, maka dia bisa menurunkan kadar-kadar yang pencemaran ini. 那我们有很多的河流污染。 Kita banyak sekali ya aliran sungai yang tercemar. 然后这些污染的河是什么原因呢？ Ya, aliran sungai-sungai tercemar penyebabnya adalah apa? 都是因为有很多的污染源。 Karena banyak sekali sumber-sumber pencemaran dari sekitar kita. 那环保酵素可以做什么呢？ Jadi apa yang bisa dilakukan oleh ekoenzim? 环保酵素其实它就像剪刀， Ekoenzim itu bagaikan sebuah gunting. 那就像这一个，我们用普通清洁剂跟加了酵素的清洁剂来做对比。 Sebenarnya kita bandingkan deterjen yang biasa dibandingkan dengan deterjen yang ditamburkan dengan enzim. 那这个呢，就是水把油清洁剂结合之后呢，清洁剂会把油包起来。 Dan di sini air ditambah minyak ditambah deterjen. Deterjen ini atau sabun ini akan membungkus minyaknya tersebut. 那如果加了酵素，它就会把这些油脂就像剪刀一样，把它剪成小小，把它打散。 Dan jika ditambah enzim, maka seperti gunting dia akan memotong halus partikel-partikel minyak ini. 所以呢，脂肪遇到酵素，它被分解成为水溶性有机残留物。 Jadi lemak saat ketemu enzim dia akan diurai menjadi residu yang larut air. 然后跟环境中的微生物结合之后，成为天然的盐素。 Dan di sekitarnya ada mikroorganisme, dia menyatu dan maka menjadi air atau unsur alami ya. 那我们来看这2组照片。 Kita lihat 2 gambar ini. 那大家看看这边都是有很多油膏。 Kita lihat yang ini banyak sekali grease atau lapisan minyak di atas. 当倒了酵素下去之后，大家看到有分别吗？ Saat dituang ekoenzim kita lihat ada perbedaan apa tidak? 这边你可以看到天空的倒影。 Di sini yang bawah ini kita bisa melihat bayangan awan di bagian atas di permukaan airnya. 简单的说，酵素把这些油膏都把它分解、水解了。 Yang artinya ekoenzim telah mengurai zat-zat ini menjadi zat-zat yang larut air. 因为这些油膏都没有了，所以呢，里面的腐败菌也没有，所以环境中就不会发出恶臭的味道。 Jadi endapan minyak ini hilang, maka bakteri patogen di bagian bawah tidak lagi terjadi pembusukan, maka lingkungan ini menjadi bagus, tidak bau lagi. 呀，那我们来看看这一个优氧化的湖， Kita lihat sebuah danau yang terjadi eutrofikasi. 然后它会有很多的这一个 algae， 然后里面的水是黏黏稠稠的。 Anda akan melihat alga-alga melayang ini di atas banyak sekali dan di bawah itu air-airnya itu lengket-lengket gitu ya. 然后呢，在这里倒了酵素之后呢， Setelah kita tuangkan ekoenzim, 然后你看它有没有变化？ kita lihat adakah perubahan? 最后出现了这个鱼出现，本来都有的，但是之前看不到，现在都可以看到 Dan。akhirnya Anda bisa melihat ikan di permukaan air. Dulunya ada, tapi tidak kelihatan karena terjadi pencemaran. 然后这个 algae 就没有了， Dan semua alga-alga itu hilang. 只是2天的时间。 Cuma 2 hari saja. 啊，
这是一个大学， Ini adalah sebuah universitas. 然后它有2个湖， Di universitas ini ada 2 danau. 然后呢放了环保酵素之后呢，我们来看看， Setelah tuangkan ekoenzim kita lihat hasilnya. 一个之前，一个净化之后有很干净。 Yang kiri adalah sebelum, yang di kanan adalah sesudah. 2年后， Setelah 2 tahun kemudian, 从高空来看，这个湖清澈，可以看到湖底。 kita lihat dari bagian atas ya, dari angkasa kita lihat ya, danau yang kiri ini jernih hingga bisa melihat bagian dasar danaunya. 这个呢还是浊浊的。 Ya, danau yang kanan masih tetap keruh. 然后他们其实只到了大概50斤，应该是25公斤的酵素。 Ya, mereka hanya menuangkan sekitar 25 kg ekoenzim di sana. 所以其实酵素不会死， Jadi sebenarnya enzim itu tidak mati 但是它会持续的工作。 dan dia akan terus bekerja di sana. 有一句话，要给酵素时间。 Ya, jadi satu karena ingat kalimat ini harus beri waktu kepada enzim untuk bekerja. 然后接下来这个是在广东， Ini di Guangdong. 然后在这边这个湖呢，我们看到它的总固体呢和它的咸浮固体都很高，所以呢我们看不到里面的鱼。 Kita lihat ya, total TSS dan SS-nya ini sangat tinggi sehingga kita tidak bisa kelihatan ikan di bawah permukaan danaunya. 然后到了酵素净化， Setelah tuang ekoenzim untuk memurnikan danau ini, 有没有发现它的湖没有这么浊了？ ada melihat enggak ya, danaunya tidak begitu keruh lagi 然 airnya. 后过后呢，终于可以看到鱼了。 Kemudian bisa mulai kelihatan ikan-ikannya. 那最后呢，连旁边的这些蝌蚪也可以看到了。 Dan akhirnya beruduh di sekitarnya pun bisa kelihatan. 然后之前呢都看不到， Dulunya tidak bisa kelihatan 因为它的水很浊 karena airnya sangat keruh sekali. 呀。接下来我们来看另外一个河， Kemudian kita lihat lagi salah satu sungai yang lainnya di Hangzhou. 大家看它的湖面是不是油油的？ Permukaan ya bagian sungainya itu penuh dengan minyak. 然后呢，净化了，放了酵素之后呢， Setelah dituangkan ekoenzim, 1个星期这个油油的不见了。 1 minggu kemudian minyaknya mulai hilang. 那在这个是宁波净化前， Di Ningpo sebelum pemurnian, 1个月后， 1 bulan kemudian, 1个月半， 1,5 bulan kemudian, 2个月后， 2 bulan kemudian. 本来下面的石头等等都看不到，现在清澈可以看到底 Awalnya 层。 batu-batu di bawah sungai tidak kelihatan, sekarang kelihatan sangat jelas. 然后这是景观鱼池， Ini adalah sebuah kolam ikan dari kepolisian ya. 那之前它的水很浊， Ya, sorry ini dari tempat wisata ya, sebuah kolam ikan tempat wisata. Awalnya airnya sangat keruh ya. 里面的鱼大家都看不到。 Awalnya tidak kelihatan ikan-ikan di dalamnya. 他们开始倒酵素之后呢， Setelah mereka tuangkan ekoenzim, 没有换水， jadi tidak ada taruh air apa-apa ya. 没有做什么， Tidak melakukan apa-apa ya. 只是放酵素， Hanya menuangkan ekoenzim. 而且酵素的量很少， Dan kadar ekoenzim sangat sedikit. 差不多1个月多， 里面的 1 bulan 鱼都可以 kemudian, 看到了。 ya ikan-ikan di dalamnya mulai bisa kelihatan. 在这里是一个在淄博，他们想要用酵素来治理一个水， Jadi di Cepo mereka ingin menggunakan ekoenzim untuk memurnikan air sungainya. 所以他们就做了实验。 Mereka melakukan uji coba di sana. 那在还没有实验前，他们就把这个水装起来去检验。 Ya, sebelum mulai melakukan pemurnian mereka ngambil airnya untuk melakukan uji. 然后后来呢，他们投放了这个500立方的水体，投放了2次环保酵素。 Jadi di dalam 500 meter kubik dituangkan 100 kg ekoenzim beserta ampas untuk pertama kali, yang kedua kali 50 kg ekoenzim beserta ampas juga. 那我们来看结果， Kita lihat hasilnya seperti apa. 在这个6月8号的时候呢，它改变了。 Jadi 8 Juni terjadi perubahan. 然后第一，它不臭了。 Pertama dia sudah tidak bau lagi. 7月13号的时候，整个湖开始沸腾起来。 13 Juli mulai banyak busa dan gelembung di bagian danau ini.
然后再来呢，就开始长很多的这个叫浮萍。 Kemudian muncul banyak sekali alga di permukaannya. 青花回来了。 Ya, kata-kata atau kodok-kodok mulai bermunculan di sana. 然后过后呢，几天之后，这一些浮萍都不见了，水变成清澈，可以看到下面这个隔断墙。 Beberapa hari kemudian alga-alga ini hilang, air menjadi sangat jernih, ya partisi di bawah kolam terlihat dengan sangat jelas. 所以从一个很臭、里面很浊、看不到底，到了2桶的酵素，它可以看到到了2次的酵素净化后，这个湖清澈到可以见底。 Jadi awalnya dari air danau yang sangat kotor tidak bisa melihat dasarnya, akhirnya menjadi danau yang sangat bersih bisa melihat dasarnya dengan jernih dan tidak bau lagi. 请问我们需要什么呢？ Jadi kita butuh apa sekarang? 我们需要时间 Kita butuh waktu ya. 呀，所以这些就是他的报告。 Inilah laporan-laporan jurnal ilmiahnya. 然后他们说太神奇了， Dan mereka mengatakan sangat ajaib sekali. 这是在杭州。 Ini di Hangzhou. 然后呢，他们之前的时候为了发展，有了很多的重金属行业。 Ya awalnya demi perkembangan di sana banyak sekali perusahaan logam-logam berat di sana. 所以他们的河都重金属污染。 Ya jadi sungai-sungai mereka tercemar berat dengan logam berat. 2014年我去了那个地方， Di tahun 2014 Dr. John tiba di tempatnya di sana 然后开始跟他们说要怎么做。 dan mulai mengajarkan mereka bagaimana membuat ekoenzim di sana. 所以他整个市区镇都做起来。 Dan seluruh masyarakat dan di desa sana semua orang mulai melakukannya di kecamatan tersebut. 由他们当地的政府去推广。 Ada yang melakukannya promosi di sana adalah pemerintah kota setempat. 然后我们发现了有这个东西， Dan menemukan ada ini apa? 它是活化石桃 Dia 花水母。 adalah fosil hidup ubur-ubur bunga persik. 然后这个活化石它必须生活在没有污染的水。 Ubur-ubur bunga persik harus hidup di air yang tidak ada pencemaran sama sekali. 所以呢，但是还记得我们说这个水的前身是有重金属的吗？ Masih ingat air ini sebelumnya mengandung apa? Logam berat. 呀，所以能不能改善呢？ Apa bisa diperbaiki kondisinya seperti ini? 需要什么？ Membutuhkan apa? 时间。 Butuh waktu. 然后这个是在印度的一条河，叫雅穆纳河。 Ini sebuah sungai di India disebut dengan Sungai Yamuna. 那因为有一个很大型的活动要在当地举办， Karena ada sebuah kegiatan besar harus diadakan di sana, 所以他们有5000名义工入户，10万多的家庭推广环保酵素。 jadi mereka ada 5.000 sukarelawan menuju lebih dari 10.000 rumah tangga untuk mempromosikan ekoenzim di sana. 用了环保酵素之后，马上臭味就减少了。 Setelah menggunakan ekoenzim di sana, langsung bau di sungai itu hilang 然后呢，河水变得清澈。 dan air sungai menjadi jernih 然后呢，再来水牛还有鸟都可以进入河。 dan kerbau dan burung sudah mulai masuk dan mandi di sungai. 可能对我们来说，水牛和鸟进河没什么大不了。 Mungkin bagi kita kalau burung sama kerbau berenang di sungai tidak ada apa-apanya. 但是对这条河来说，它是大的新闻， Tapi kalau bagi sungai ini adalah sebuah berita yang sangat besar. 因为这条河污染到连牛和鸟都不敢靠近。 Karena sungai ini tercemar sampai ya burung dan kerbau pun tidak mau mendekat. 现在改善了。 Sekarang berubah. 然后呢，这是在美国印第安的案例， Ini ada Indiana, contoh kasus Indiana di Amerika Serikat. 制作了环保酵素倒在这个湖里面， Buat ekoenzim tuang di danau ini. 最后这个湖有没有改善？ Akhirnya danau ini berubah apa tidak berubah? 有吗？ Berubah ya. 呀，所以接下来我们来看台湾。 Kita lihat Taiwan sekarang. 那台湾这边有一个湖叫做麒麟潭， Di Taiwan ada sebuah danau disebut dengan Danau Kirin. 政府用了4000万台币都没有办法净化的湖。
Pemerintah Taiwan menggunakan 40 juta dolar Taiwan setara 22 miliar rupiah tidak mampu mengatasi eutrofikasi danau ini. 但是呢，居民用了10亿吨的环保酵素，把这个湖净化了。 Dan penggiat ekoenzim Taiwan menggunakan 11 ton ekoenzim telah memurnikan danau ini. 我们来看看， Mari kita lihat. 在这边都上了新闻，这个污染。 Ya, suaranya dibukanya. 绿色一片，上面浮着厚厚一层绿藻，加上阳光曝晒下，导致麒麟潭大发臭，观光客都不敢靠近。 Ya. Dan sekarang kondisi limbah air tidak teratasi, suaranya kecilin aja ya. Yang menyebabkan semua air mengalami eutrofikasi ya. Dan permukaan sekarang timbul lapisan minyak, kondisi pencemaran danau Kirin menyebabkan bencana ekologi lokal. Jumlah besar ikan mati dan penduduk setempat memutuskan melakukan penjernihan dengan menggunakan ekoenzim. Anda dapat melihat kondisi bau dan eutrofikasi dari danau tersebut mendapatkan perbaikan dengan cepat dan jelas. Air menjadi jernih pada hari keempat. Para relawan mengumpulkan ekoenzim dan dituangkan diangkut ke tempat penjernihan dan penduduk lokal melakukan penuangan. Ya. Ini dokter Jen melakukan penuangan. Mari kita lihat proses dari hasil penjernihannya. Setelah minggu ke-7 ekologi telah pulih. Bebek juga sudah kembali. Kita lihat ya. Terakhir mari kita lihat hasil dari 2,5 bulan kemudian. 所以这个湖有没有被净化呢？ Kita lihat ya, danau ini udah dijernihkan apa belum? 然后呢，它 Udah ya. 旁边这边有很多茶园， Di sekitar ini banyak sekali kebun-kebun teh. 之前他们的茶树都莫名其妙变成很不好。 Ya awal-awalnya mereka merasa aneh kenapa tiba-tiba kualitas tehnya menjadi menurun. 因为他们都是用这个污染的水来做灌 Karena 溉， mereka menggunakan air yang tercemar ini untuk menyiram tanaman-tanaman tehnya. 这个湖水被净化之后呢， Setelah air danau ini dijernihkan, 然后这个植物呢又长好了。 ya tumbuhan teh di sekitarnya semuanya tumbuh sehat kembali. 本来要用4000万，最后用了多少吨的酵素呢？ Ya awalnya membutuhkan anggaran 22 miliar dan terakhir menggunakan berapa banyak ekoenzim? Ya 11 ton ekoenzim saja. 呀，那接下来我们来看这个新竹的港北水郡。 Ini sebuah ya kanal air di utara Pelabuhan Hsinchu. 这个地方很可爱， Ya tempat ini sangat unik. 上面是空军基地，一直在洗那个很油、很肮脏的，所以每天流下来的水都非常的污染，所以这些地方都一致的黑黑的油膏很多。 Ya hulu atau muaranya itu adalah pangkalan angkatan udara. Tiap hari ya para tentara itu membersihkan pesawat tentara itu sehingga banyak sekali minyak mengalir dan gumpalan minyak menumpuk di sungai ini. 然后当时呢，义工决定要在这里面净化， Dan di saat itu para relawan memutuskan untuk melakukan pemurnian sungai ini. 他们就选了一段， Dan mereka mengambil sebuah tempat ya 然后意思就是上面继续污染，这边被净化。 yang artinya di atas tetap di hulu itu tetap tercemar, di sini kami murnikan, 然后下面的全部被净化， di bagian bawah ikut semua termurnikan. 他们只做半年， Mereka hanya melakukan setengah tahun 但是现在2年了， dan sekarang sudah 2 tahun. 上面继续污染， Di bagian hulunya tetap tercemar, 下面的现在还很干 di 净。 bagian bawah masih sangat bersih. 我们来看看， Kita mari lihat. 南寮，港打点八公里，在日据时代时开凿建造。 Dibangun pada masa pendudukannya, jadi bermuara air limbah rumah tangga dari penduduk sekitar dan air limbah dari pangkalan angkatan udara. Setelah bertahun-tahun digunakan, tidak hanya timbul tumpukan lumpur tebal di sungai dan juga muncul lapisan minyak yang berbau busuk. Lingkungan bau dan tidak nyaman ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman.
Perawatan sebelumnya Dinas Pembangunan menggunakan mesin dan alat berat untuk membersihkannya. Tapi masalah yang disebabkan oleh limbah masih terus terjadi. Apakah ada cara lebih baik untuk mengatasinya? Asosiasi Evalov Taiwan memilih melakukan penjernihan sungai di bagian tengah dan hilir sungai. Proses penjernihan dipimpin relawan dari cabang Hsinchu. Tapi untuk penjernihan air mengalir, apakah benar-benar berguna? Bukankah semuanya akan terbuang sia-sia? Mari kita lihat perubahan kualitas air selama perubahan. Kita bisa melihat banyak lumpur hitam di permukaan air sebelum penjernihan. Lumpur busa air sangat keruh sekali. Bulan pertama bau sudah menghilang. Bulan kedua dan ketiga, kualitas air secara bertahap menjadi jernih. Di bulan keempat air semakin bersih dan jernih. Ekologi mulai hidup kembali. Kura-kura dan ikan kembali berenang di sini. Kualitas air jernih hingga kelihatan ke dasar sungai. Pada bulan kelima, lumpur di sungai benar-benar terurai dan terdekomposisi. Ya, bisa melihat jelas batu tanah di dasar sungai. 好，所以很神奇的就是这条河进化了半年。 Sangat ajaibnya sungai ini dijernihkan setengah tahun. 后面没有再倒酵素， Ya, belakangan tidak lagi dituangkan ekoenzim di sana. 但是那条河继续的上面污染，中间净化的地方以下全部都干净 Dan。tetap ya di sana bagian hulunya itu tetap ya tercemar, di hilirnya tetap bersih. 他们问我为什么， Banyak bertambah pada Dr. Jen, mengapa bisa demikian? 我说我不知道， Dr. Jen mengatakan saya tidak tahu. 我也不知道。 Ya, saya pun tidak tahu mengapa bisa demikian. 后来请问了很多专家， Kemudian kita bertanya pada banyak sekali pakar-pakar air. 我们才知道， Barulah kami memahami. 原来不同污染的水体里面有不同的微生物。 Ternyata ya kondisi air yang berbeda pencemarannya mengandung mikroorganisme yang berbeda-beda. 然后有一种微生物叫做 Rotefa 轮虫， Ada satu mikroorganisme disebut Rotifera, 然后就是它， yaitu dialah ini. 然后它会改善我们的环境。 Dia bisa memperbaiki kondisi lingkungan kita. 它从污水进入它的身体，再排出来就变干净的水。 Ya, air kotor masuk ke dalam perutnya, keluarnya adalah air yang bersih. 但是这个轮虫它本来就在我们的大环境，整个 ecology system 里面就会有的。 Ya, jadi Rotifera ini sebenarnya sudah ada dalam lingkungan ekosistem lingkungan kita. 但是我们的水体里面有太多的脂肪、蛋白质或者淀粉质之后，水污染程度非常严重，那这些微生物都活不了。 Ya, karena air kita banyak mengandung karbohidrat, protein dan lemak sehingga makhluk-makhluk ini tidak bisa bertahan hidup di sana. 那不能这个这么污染的环境，这些轮虫没有办法活，它就没有办法在我们的环境里面改变我们的环境的情况。 Ya, jadi mikroorganisme ini tidak bisa hidup di lingkungan itu, maka lingkungan kita tidak mampu ya dimurnikan. 所以我们说环保酵素净化水源，不如说环保酵素让这个水体里面的生物可以活。 Ya, jadi daripada menyebutkan ekoenzim memurnikan air, kita lebih baik menyebutkan ekoenzim membuat mikroorganisme dalam air ini bisa hidup dengan baik. 所以它们能活了，自然环境就改善了。 Di saat mereka bisa hidup, maka lingkungan akan terselamatkan, termurnikan kembali. 所以呢， Jadi 大家净化环境 Ya, 用环保酵素重要吗？ murnikan lingkungan menggunakan ekoenzim penting apa tidak? 然后连它的水体里面的芋泥本来要用139辆罗里大卡车载走，现在也不用了。 Dulunya mereka harus membuang lumpur di badan air itu, harus menggunakan 139 truk untuk mengangkut lumpur-lumpur ini. Sekarang tidak perlu lagi, hilang semua lumpurnya. 那这是在印尼Ini di Indonesia, di Denpasar ya. Nah, kita lihat 然后也就 kita 是 melakukan 板 pemurnian 牛曼 ya di Pak Nyoman juga beserta tim, kita semua melakukan pemurnian air di Tukat Badung, Sungai Badung di Bali. 所以他们告诉我，我在去巴黎教课的时候，他们说
他们只知道用环保酵素净化河。 Di saat itu ya, mereka di sana di Bali hanya memberitahu Dr. John, kami di sini hanya tahu ekoenzim untuk memurnikan air saja. 然后现在终于明白酵素还可以有这么多用处。 Dan sekarang sudah paham ternyata ekoenzim fungsinya begitu banyak sekali. 那巴纽曼在我去巴厘岛的时候，他问我在印尼4大湖里面的这一个Danau湖。 Jadi Dr. John di Bali, Betul. Pak Nyoman bertanya ya, di Bali ada 4 danau besar, salah satunya adalah Danau Batur. 然后他问我这个湖里面的污染能净化吗？ Beliau bertanya pencemaran di danau ini apakah bisa kita lakukan pemurnian? 然后这个湖的旁边是火山， Di samping danau ini adalah gunung berapi. 然后他们发现这个水里面有硫磺， Dan mereka menemukan ada banyak kandungan sulfur di dalam air danau ini. 他们问我能不能净化这个水。 Dan bertanya pada Dr. John, apakah kita bisa memurnikan danau ini? 我问他们这个湖以前有没有硫磺？ Dr. John bertanya pada mereka dulu apakah ada banyak sekali muncul sulfur sebelumnya? 以前没有， Dulu tidak ada banyak ya. 但是最近有了。 Sekarang mulai banyak ya. 那我就去看了这个 Dan 湖。 Dr. John mulai melihat kondisi danau ini. 好，来你接下。 Ya, kondisi danau ini awalnya bagus ya, tapi setelah pandemi karena susahnya mata pencarian, banyak sekali keramba-keramba ikan di sana. Jadi pemandangan rusak, juga kualitas air rusak karena melalui pemeliharaan ikan ini ya, banyak kotoran ikan, juga dari pakan-pakan ikan mencemari danau ini ya. Kemudian juga dari pertanian, dari awalnya pertanian juga dari pupuk dan pestisida juga ikut mencemari danau ini. Ya, dan 然后他说问我能不能净化， kemudian beliau bertanya, apakah danau ini bisa dimurnikan? 我告诉他净化这个湖叫广告。 Ya, Dr. John memberitahukan memurnikan sungai itu adalah iklan. 但是呢，解决这些问题才是重点。 Ya, jadi mengatasi masalah-masalah sumber pencemaran ini adalah poin utamanya. 但是不能把他们赶走， Tapi kita tidak boleh mengusir atau menggusur mereka. 可是可以做一件事情， Kita hanya boleh melakukan satu hal, 教他们用酵素加在他们的养鱼液里， ajarin mereka menggunakan ekoenzim pada pakan-pakan makanan ikan mereka. 这样他们的排泄物才不会再把这一个湖压。 Dengan demikian kotoran-kotoran dari ikan dan sisa-sisa dari pakan ternak, pakan-pakan ikan tidak merusak danau kita. 我们来看看，从4级的污染，现在已经上升到2级的 Kita 水 lihat 质。 ya, air danau dari grade 4 sekarang sudah menuju grade 2. Buka suaranya ya. Ke generasi, karena kita akan selalu membutuhkan danau. Ini harus kita rawat untuk kelangsungan, untuk mempermudah anak cucu kita. Pada hari ini kita bersama-sama komunitas, utamanya penggiat ekoenzim, telah melakukan penuangan ekoenzim di Danau Batur. Secara pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Bangli mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berdonaturan melaksanakan penuangan ekoenzim dan yang dikoordinir oleh Bapak Nyoman Partai. Kami masyarakat halaman Iwingkaranu, masyarakat yang berada di tepi-tepi Danau Batur memiliki semacam sebuah bersama untuk menjaga kawasan tataman Indah Berdali. Kawasan Batur ini sebagai sebuah tata amanah. Ada linganya itu adalah Gunung Batur, ada yuninya adalah Danau Batur, dan tetamanan Indah yang berupa kaldera besar atau dalam tradisional kami menyebutnya sebagai sebuah berbengan atau mangkuk besar gitu yang harus kami jaga. Seberapa ikhlas kita dalam merawat danau ini, makin besar cinta kita kepada danau ini, maka makin besar energi positif yang akan memperbaiki danau ini. Jadi ini adalah urusan cinta manusia dengan danau, urusan cinta danau dengan manusia. Jika kita merawat alam, maka alam pun dengan sendirinya akan merawat kita.
Ya, jadi awalnya kondisi pencemaran sangat parah ya. Air danau itu kalau kita lihat dari permukaan tuh hijau, kita ambil juga hijau. Dan penduduk di sana tidak berani menggunakan airnya. Dan setelah melakukan pemurnian ya berbulan-bulan kemudian ya, kualitas air menjadi sangat jernih. Ya, bahkan sampai akhir tahun 2023 ya, Gubernur sudah mulai berani mengambil airnya ya, dan membuktikan pada kita airnya sudah sangat jernih dan bisa digunakan untuk cuci muka. Jadi Pak Bupati di sana membuktikan kepada para peserta yang hadir di sana untuk cuci muka dengan dengan air danau ini ya, mencuci muka ya. Jadi juga para pemangku adat atau para pandita Sulinggih di sana, mereka sembahyang dulunya juga tidak pakai air danau ini, karena kalau waktu sembahyang umat Hindu biasa untuk cuci muka, untuk diminum ya. Dan akhirnya sekarang mereka sudah berani menggunakan air ini, air danau langsung ya, untuk acara persembahyangan umat Hindu di sana ya. Jadi hasilnya luar biasa. Ya. 然后接下来我们来看垃圾场的情况。 Kita lihat kondisi TPA di Indonesia. Ya, jadi kita di TPA kita melakukan pemurnian udara dengan ekoenzim di sana. Ya, jadi kita di masa pandemi kita juga menyemprot berbagai tempat ya, karena menumpuknya banyak sampah di saat itu kita menyemprot berbagai tempat TPA. Salah satunya yang ada hasil ya yang sudah disusun dengan baik adalah TPA di Manado, Sumampo ya. Ya, ini langsung dilakukan oleh Bangda ya. Penelitiannya apakah benar ya, ekoenzim bisa menurunkan CH4 dan CO2, kita lihat langsung di sini ya. Penyemprotan ekoenzim di TPA Sumampo, Manado, Sulawesi Utara. Ya, tujuan semprot ekoenzim adalah untuk mereduksi kandungan gas rumah kaca CH4, H2S dan CO2. CH4 itu adalah penyebab pemanasan global, CO2 juga sama, H2S adalah penyebab baunya. Ya, jadi mulai dari 5 Juli 2021 ya sudah mulai disemprot ekoenzim di sana. Ya, ini adalah grafiknya ya, sebelum penyemprotan dilakukan pengecekan ya, gas metana berapa pada angka 2000 ya, setelah semprot turun ya, setelah semprot turun terus setiap hari, kemudian mulai naik ya, disemprot lagi ya, turun lagi. Ya, jadi ngecek beberapa hari kemudian dicek lagi. Ya pada 22 Juni semprot turun, kemudian meningkat lagi, kita semprot lagi turun ya. Ya, setiap kali semprot pasti turun ya. Ya, pada suatu kali ya ada penggalian di sana, digali sampahnya meningkat tinggi CH4-nya. Kemudian disemprot dan turun langsung ya. Turun drastis sekali ya. Penyemprotan terus, setiap kali ada peningkatan disemprot ya. Jadi ini efektivitas sekali menurunkan kadar metana ya. Penyemprotan berkala di rentang waktu harinya, jadi menghasilkan penurunan yang drastis ya. Jadi kita bisa melihat juga sama, H2S juga sama ya, juga penurunan awalnya lebih dari 1 ppm, sekarang sudah kurang dari 1 ppm. Ya, jadi mengukurnya ada alatnya seperti ini ya. Jadi Anda Bapak Ibu yang ingin mengukur bisa cari alat ini. Mereka Bangda di sana bersama Dinas Lingkungan Hidup mendapat bantuan dari pemerintah Kota Manado ya, dari wali kota langsung mendukung pembelian 2 alat ini. Jadi bisa mengukur ya kadarnya seperti apa. 我听明道说，去年天气很热，很多的这个垃圾场都燃烧了。 Ya, jadi Dr. Jen mendengar kabar dari Mingtao bahwa tahun lalu karena cuaca sangat panas banyak sekali TPA terbakar di Indonesia. 他问我可以怎么办？ Ya, jadi bertanya pada Dr. Jen, kita harus bagaimana? 其实怎么办呢？ Jadi seharusnya bagaimana untuk mengatasi masalah kebakaran di TPA kita? 来，各位看一下这些数据。 Kita lihat angka-angka ini. Ya. Sampah organik ya 60%, yaitu sekitar 198.773 ya, menghasilkan 8.236 kg karbon emisi seharinya ya.
Dan juga menghasilkan metana sebesar 9.908 kg metana ya. 各位，为什么我们要做垃圾分类？ Jadi mengapa kita perlu melakukan pilah sampah? 如果不垃圾分类的话，这个问题永远解决不了。 Jika kita tidak pilah sampah, maka selamanya masalah ini tidak akan terselesaikan. 而垃圾场起火， Dan kebakaran di TPA, 它释放出来的气体是非常毒的。 gas-gas yang dikeluarkan dari TPA itu sangat beracun. 那要解决这个问题，不是我们可以做什么， Untuk mengatasi masalah ini bukan kita bisa melakukan apa saat terjadi kebakaran itu. 而是我们每个人可以做什么。 Tapi kita setiap orang sebagai anggota masyarakat bisa melakukan apa. 所以有机垃圾是问题还是潜力？ Jadi sampah organik itu adalah masalah atau potensi? 你觉得是什么呢？ Menurut Anda masalah atau potensi sampah organik itu? Potensi. 那去年我们去了首相的见了首相的幕僚長。 Ya, tahun lalu kita setelah dari Bali kita pergi bertemu kepada staf presiden negara ya. 然后在那边他们说起这个空气污染的问题。 Di saat itu kami membahas masalah pencemaran udara di Jakarta. 那他们问能不能这个印尼环保酵素的这个净化能不能做到？ Ya, mereka bertanya apakah ekoenzim bisa memurnikan udara di sana? 那在这里我们来看一下。 Mari kita lihat hasilnya. 你说，你用印尼文讲就好。都知道环保酵素可以有关声音。 Suaranya matikan aja ya. Suara tutup suara. Oke. Ya, jadi ini dilakukan di teman-teman di Jakarta. Jadi kita bisa lihat awalnya mereka semprot di paginya ukur 156 ppm ya. Kadar kadar PM 2.5-nya. Ya, setelah disemprotkan ekoenzim diukur lagi. Ini disemprot ekoenzim dari gedung-gedung tinggi di Jakarta. Ya. Begini cara semprotnya. Ya. Ya, seperti ini ya. Ekoenzim dituangkan awalnya 156 dan akhirnya turun di bagian bawah kita perhatikan menjadi 114, 117 ya. Dalam waktu ini jam 8 pagi ya, itu jam bawahnya jam 10.45 ya. Jadi sudah sangat jelas dalam waktu beberapa jam setelah semprot ya, kadar PM 2.5 atau pencemaran udara itu menurun drastis ya. Awalnya merah dan jadi kuning ya. 好，所以看了这一些，你觉得环保酵素对我们的空气和我们的水源有帮助吗？ Jadi setelah melihat ini, menurut Anda ekoenzim terhadap pemurnian pada udara dan air udara kita ada membantu apa tidak? Ada ya? Ada tidak? Ada ya. 所以回去要做酵素吗？ Jadi pulang rumah membuat ekoenzim apa tidak? 那接下来我们看最后一个。 Mari kita lihat yang terakhir. 电磁辐射。 Ya, bagaimana ekoenzim mengatasi radiasi elektromagnetik? 当有电磁辐射的时候，我们用眼睛是看不到的。 Saat ada radiasi gelombang elektromagnetik kita dengan mata tidak kelihatan. 但是它操作的时候是这样。 Saat dia bekerja seperti ini. 所以你家里面的电脑、电视等等都有辐射。 Ya, televisi di rumah Anda, komputer di rumah Anda, wifi di rumah Anda semua ada gelombang radiasinya. 然后我们可以看这个多少，55.4。 Kita lihat ini berapa? 55,4. 然后我们用了环保酵素之后呢，它会下降。 Ya, letakkan ekoenzim di sekitarnya dan semprotkan ekoenzim, dia menurun. 所以环保酵素，当你在家里做越来越多的时候， Jadi ekoenzim di rumah Anda buat semakin banyak, 它可以减少辐射。 dia bisa mengurangi radiasi gelombang elektromagnetik di rumah Anda. 那对我们所有的人， Terhadap semua orang kita di sini, 如果要身体，因为我们现在长期接触手机、电脑、电视等等所有这些电的东西， karena dalam waktu berkepanjangan kita banyak tiap hari di depan komputer, depan TV atau membawa HP,
那我们其实应该做接地气。 Kita harus melakukan gerakan grounding. Ya grounding kita lihat ya. Jadi tubuh kita ini ya. Ya kita harus lepaskan kaki ya. Terus kita grounding ya di bawah tanah ya. Dekat tanah ya orang zaman sekarang kebanyakan hidupnya di dalam rumah ya. Jadi seperti ini. Ya jadi kalau kita bisa lepaskan sepatu atau sendal kita, menginjakkan kaki di tanah, ya jadi ya, energi kita akan semakin turun ya. Kalau kita tidak ya kita masih pakai sepatu, ya kita harus lepaskan sepatu, ya jadi energi kita akan meningkat. 所以接地气很重要。 Jadi grounding itu sangat penting sekali. 所以如果有空的话，多脱鞋在草地上接地气。 Jika ada waktu banyak lepaskan alas kaki, ya grounding di bawah permukaan tanah ya. Di permukaan tanah. 那今天呢，对于环保酵素运用在我们的环境，大家有没有一些概念呢？ Dan hari ini setelah mengikuti kelas 1 hari ini terhadap aplikasi ekoenzim pada lingkungan kita, apakah sudah ada sebuah gambaran jelas? Sudah belum? 好。 Sudah.